Jika Anda mengenal dunia game dan kisah kepahlawanan, Anda mungkin tahu nama Zilong. Namun, sebelum menjadi hero game dengan tombak kilat, ia adalah salah satu legenda terbesar dari periode paling kacau dalam sejarah Tiongkok, periode Tiga Kerajaan. Nama aslinya adalah Zhao Yun, dan Zilong adalah nama kehormatan yang diberikan kepadanya, artinya kira-kira naga kecil. Zhao Yun hidup sekitar abad kedua Masehi, ketika dinasti Han berada di ambang kehancuran. Tiongkok terpecah belah oleh panglima perang yang ambisius. Ribuan prajurit mati setiap hari, dan rakyat jelata kehilangan segalanya. Zhao Yun sendiri berasal dari Zhending dan awalnya adalah seorang panglima perang kecil. Namun, ia mencari seseorang yang pantas ia abdi, seorang pemimpin yang benar-benar memiliki kebajikan dan hati untuk rakyat. Ia menemukan pemimpin itu pada diri Liu Bei. Berbeda dengan panglima perang lain yang hanya mengejar kekuasaan, Liu Bei dikenal karena kemanusiaan dan kesetiaannya kepada dinasti Han yang jatuh. Kualitas inilah yang menarik Zhao Yun. Ketika ia bergabung dengan Liu Bei, Zhao Yun segera menjadi salah satu dari 5 jenderal harimau yang legendaris, bersama Guan Yu, Zhang Fei, Ma Chao, dan Huang Song. Zhao Yun dikenal bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena kesetiaan yang tak tergoyahkan dan ketelitiannya dalam bertugas, kualitas yang sering diabaikan dalam kekacauan perang. Momen paling terkenal dari Zhao Yun, yang mengukuhkan statusnya sebagai pahlawan, terjadi dalam pertempuran Changban pada tahun 208 Masehi. Pasukan Liu Bei sedang dikejar oleh pasukan Cao Cao yang jauh lebih besar dan kuat. Dalam kepanikan, Liu Bei melarikan diri, meninggalkan keluarganya dan ribuan pengungsi. Ketika dilaporkan bahwa istri dan putra kecil Liu Bei, Liu San, hilang dalam kekacauan, Zhao Yun sendirian berbalik. Dia menerobos masuk ke dalam ribuan pasukan Cao Cao, bertarung dengan berani hanya dengan tombaknya. Ia menemukan Liu San, membawanya dengan aman di pelukannya, dan berhasil keluar dari kepungan musuh yang mematikan. Kisah ini melambangkan keberanian ekstrim dan kesetiaan mutlak terhadap keluarga tuannya. Namun, kisah Zhao Yun bukan hanya tentang pertempuran. Ia juga dikenal karena integritasnya. Setelah kerajaan Shu Han didirikan, Zhao Yun sering menjabat sebagai penasihat bijaksana. Salah satu kisah terkenal menunjukkan kebijaksanaannya, setelah Liu Bei berhasil menaklukkan tanah di Chengdu, ia ingin membagi-bagikan properti dan sawah kepada jenderal-jenderalnya sebagai hadiah. Zhao Yun dengan tegas menolak. Ia berpendapat bahwa rakyat baru saja menderita akibat perang, dan yang terpenting adalah mengembalikan tanah tersebut kepada rakyat agar mereka bisa kembali bertani. Baginya, stabilitas rakyat lebih penting daripada kekayaan pribadi. Zhao Yun terus mengabdi kepada Liu Bei dan kemudian kepada putra Liu San, sampai ia meninggal dengan damai pada tahun 229 Masehi.